Kalau untuk mendeskripsikan itu, kami kan memang ini hadir juga dengan beberapa latar belakangan dengan genre yang berbeda-beda. Artinya saya juga sukanya juga di kami adakanlah pertemuan. Kira-kira kita gimana nih? Kalau misalkan ada materi kita mau bahas seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa RRI Bau-Bau di mana pun Anda berada. Kami hadir kembali ya dalam program podcast RRI Bau-Bau. Dan yang selalu juga menemani Anda dengan berbagai obrolan hangat tentunya. Dan pada episode kali ini kita akan ngobrol santai ini bersama sebuah band indie kebanggaan Kota Bau-Bau, yaitu bersama Frame. Kita akan kupas cerita di balik perjalanan mereka, proses kreatif dalam bermusik juga, hingga bagaimana musik indie di Kota Bau-Bau ini terus berkembang dan memberi ruang bagi anak-anak muda untuk berkarya. Seria akan menemani Anda sampai akhir perbincangan ini. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, kita kenalan dulu ini sama personil Frame ini. Ada siapa saja di sini? Iya. Mungkin diperkenalkan satu persatu. Oke, untuk saya sendiri vokal, nama saya Immanuel. Immanuel sebagai vokalis ya. Oke, berikutnya dengan untuk saya Valen, saya ada di posisi keyboardist dan synthesizer. Valen sebagai saya keyboard. sebagai drum. Sebagai drum. Ya, Afan. Namanya siapa? Afan. Dengan kakak Afan ya. Oke, baik. Dan nanti pendengar di akhir perbincangan kita, nanti kita akan dengarkan ref dari single terbaru mereka ini. Baik, sebelum kita mengobrol lebih jauh lagi, ini mungkin bisa diceritakan ya sedikit perjalanan dan awal mulainya terbentuknya band Frame ini di Kota Bau-Bau seperti apa? Mungkin dari siapa ini yang bisa menjelaskan? Oke. Jadi untuk kami, sebenarnya perkenalkan kami Frame. Kami salah satu band indie dan band lokal di Kota Bau-Bau. Untuk saat ini kami beranggotakan 4 orang ini Kak. Cuman posisinya 1 orang kebetulan lagi mungkin belum hadir. Jadi untuk perjalanan kami ini dari tahun 2015. 2015 ya. Ini sudah sekitar 11 tahun ya? Kurang lebih, udah 1 dekade lah. Iya, luar biasa ini. Jadi di tahun 2015 kita mulai berkarya, ada beberapa karya yang kami luncurkan, dan pada saat awal memang kami formasinya sudah beberapa kali ini berubah-berubah. Oh gitu. Ya, jadi di 2015 itu kami ada personil lain, lalu sekarang di 2026 2026 ini kami rilis single dengan formasi baru. Pergantian personil Kak. Jadi sekarang kami sudah bervokal sama Bung Iman. Oke, ini vokalis baru ya. Vokal baru. Mungkin sekarang. Tapi suaranya juga berbeda nih. Ya? Suaranya juga berbeda juga. Ada juga. Artinya untuk warna musik insya Allah tidak keluarlah dari benang merahnya kami. Seperti itu. Baik. Ini kenapa memilih nama Frame ini? Mungkin ada sejarahnya mungkin ini. Sebenarnya kalau untuk nama sebenarnya ini Kak, kami pada saat pikirkan dulu sama personil lama ini, kita pikirkan ini dulu pada saat. Vokalis yang lama. Sama vokal lama. Pada saat itu kami habis recycle lagu sebelum ada karya. Jadi pada saat itu pas sudah mau rilis di YouTube songnya cover, apa katanya nama bandnya kita ini? Kita kasih nama apa ini? Jadi pada saat itu sudah terketuk begitu saja. Langsung kayaknya yang mudah diingat saja, kayaknya Frame saja deh begitu. Nggak tahu pada saat itu ada keluar semacam pikiran-pikiran liar mungkin kayaknya begitu. Kayaknya terlintas begitu Kak.
aktif di fotografer. Nah, begitu. Kemarin. Jadi apa istilahnya ingin membingkai hari-hari dengan musik kemarin. Gitu. Oke. Ini kan sudah 11 tahun ya. Ya. Ini sudah berapa single ini yang dikeluarkan? Untuk saat ini kami single ini sudah ada total 6 single Kak. 6 single untuk saat ini. Jadi menyesuaikan juga dengan beberapa keseharian kita yang memang bukan pure musik yang memang kita apa lagi istilahnya? Ya maksudnya kayak tidak langsung terjun ke gimana istilahnya? Ya karena dengan latar belakang kami yang memang ada beberapa yang bekerja di luar musik. Jadi kami memang rilis lagu ini 6 single yang saat ini memang tahunnya agak-agak berjarak. Tidak langsung. Ini insya Allah. Alhamdulillah juga untuk saat ini masih konsisten berkarya. Oke, baik. Mungkin juga ada momen ini yang paling kalian ingat ini saat awal-awal ini terbentuknya ini Frame ini. Momen yang paling terindah. Momen paling terindah. Ingat gitu. Kayaknya terindah semua sih kayaknya nih. Dari karena kayaknya kalau yang buruk-buruk kayaknya jangan kita ingat kayaknya. Oh gitu ya. Jadi terindah semua ini. Kayaknya kurang lebih terindah semua kayaknya karena kita jalankan sama-sama. Ya terus ini bagaimana kalian mendeskripsikan warna musik kalian ini atau identitas suara dari band Frame ini? Kalau untuk mendeskripsikan itu kami kan memang ini hadir juga dengan beberapa latar belakangan dengan genre yang berbeda-beda. Artinya saya juga sukanya juga di British pop, saya juga suka juga ada juga popang dan ada beberapa pop alternatif yang lain. Mungkin juga dari Bung Iman juga yang lain dan Afan juga teman. Jadi untuk deskripsi ya mungkin untuk mendeskripsinya dari lagu-lagu kami saja mungkin Kak. Jadi dalam karya kami itu ya kurang lebih semua yang ada dalam pikiran kami ada di dalam single kami itu. Itu. Jadi di tiap single itu pasti warna yang kami hadirkan kurang lebih ada perbedaan-perbedaan dari single-single yang lainnya. Seperti itu sih Kak. Oke, baik. Ini ada tidak pesan-pesan utama yang mungkin ingin kalian sampaikan lewat lagu-lagu kalian? Seperti apa gitu? Maksudnya ada pesan-pesan mungkin di antara lagu-lagu kalian ini yang ingin Anda sampaikan mungkin? Pesan jadi? Iya. Mungkin gimana? Pesan-pesan? Setiap lagunya gitu. Oh, setiap lagunya. Ada tambahan? Kalau pesan mungkin apa dari tema lagunya atau gimana Kak? Dari setiap lirik-lirik lagunya gitu. Oh, dari lirik lagu. Kalau ada pesan untuk mungkin yang ingin disampaikan kepada masyarakat gitu. Mungkin dari setiap lirik lagu gitu. Oke. Kalau untuk definisi rindu mungkin Fandi. Jadi salah satu lagu juga kami yang alhamdulillah di Kota Bau-Bau ini banyak yang tahu Kak. Di lagu Definisi Rindu yang kami rilis di 2019 ini. Jadi di situ ada kisah unik juga sih sebenarnya di situ pada saat terciptanya lagu itu juga. Kebetulan saya juga yang bikin yang songwriter pada saat itu lagu itu. Mungkin cerita uniknya paling seperti yang sekarang sama mantan pacar. Yang sekarang sudah jadi istri. Jadi ya mantan pacar mungkin di tanda kutip dulu sekarang sudah jadi istri. Pada saat itu saya buat pada saat itu istri saya itu lagi KKN di luar daerah. Jadi iseng-iseng tulis enak nih nadanya nih. Jadilah lagu itu yang Definisi Rindu yang dibuat itu. Definisi Rindu ya judulnya? Iya, tahunnya 2019 Kak. Seperti itu. Oke, baik. Terus bagaimana juga ini proses kreatif kalian ini biasanya berjalan dari ide awal sampai menjadi lagu utuh ini dalam pembuatan lagu kalian? Proses kreatif ya? Kalau untuk proses kreatif kami sebenarnya pertama itu lewat media group dulu. Media group, koordinasi, saling cerita, saling beri masukan, cari-cari referensi bersama. Setelah kami berdiskusi via grup, kami adakanlah pertemuan. Kira-kira kita gimana nih? Kalau misalkan ada materi kita mau bawa seperti ini, mungkin kapan kita bisa eksekusi lagi begitu. Untuk secara produksi kami juga kebetulan produksi sendiri.
Kami juga ya produksi sendiri secara mandiri dan secara indie itu kebetulan di studio kami sendiri di rumah. Di studio. Ya, studio di rumah kami sendiri. Jadi saat itu proses kreatif memang tercipta pada saat kami kumpul bersama. Sepertinya kalau kita lagi mungkin pegang gitar, pegang keyboard, kayaknya enak nih suara ini. Kayaknya enak nih kita masukkan nada ini. Seperti itu. Dan kurang lebih kalau sudah terjadi, proses kreatif itu ya mengalir begitu saja. Jadi pada saat produksi juga alhamdulillah tidak lama, Fandi. Kalau kita kayaknya kalau kurang lebih kalau waktu yang kami buat kurang lebih ya kalau dengan berbagai pekerjaan yang kami juga geluti di luar musik ya kurang lebih 6 bulan adalah. Kalau untuk jadi kurang lebih 6 bulan paling cepat. Itu sampai bisa keluar 6 single ya? 1 single kan. Kalau kayaknya kalau langsung 6 single kayaknya pusing juga kayaknya kepala. Dari ini inspirasi dari mana dari 6 single ini? Kalau untuk seluruh 6 single ini inspirasinya sebenarnya berbeda-beda. Ada memang untuk yang lagu single pertama kami tadi Definisi Rindu tadi mungkin sudah saya jelaskan di awal bahwa itu dulu masa-masa kerinduan dulu sama mantan pacar yang sudah jadi istri. Iya, sudah jadi istri. Lalu di single kedua juga itu kebetulan yang tulis itu personil lama. Itu mungkin kayaknya sepertinya kisahnya juga dia pada saat itu. Iya. Okay. Lalu single-single lainnya kebetulan saya lagi yang tulis. Itu menangkap realita-realita yang saya kutip juga kalau maksudnya kita lihat zaman-zaman sekarang saja. Seperti kisah-kisah cinta remaja-remaja sekarang. Atau mungkin bisa kita baca untuk sekarang dulu kan Twitter, sekarang mungkin Threads ya. Itu baca-baca kisah-kisah di situ juga itu biasa membuka inspirasi juga bagi kami yang bisa kita angkat jadi sebuah lagu. Seperti itu. Kalau dari Bung Afan sendiri mungkin ada lagu juga yang dibuat? Bung Afan? Sudah ada. Tapi ya sekarang lagi dirampungkan. Oh, sebentar proses ya. Okay. Masih bedah lirik terus. Oke, itu terinspirasi dari mana itu lagunya? Inspirasi, paling inspirasi dari lihat saja sudut pandangnya anak remaja seperti apa begitu. Oke. Iya, karena memang tapi kami targetnya anak remaja. Maksudnya memang ya targetnya anak remaja. Oh, targetnya anak remaja. Ya, target pendengar. Oh gitu. Ya. Oke, kalau untuk vokalisnya sendiri ini sudah ada lagu ini? Kalau untuk saya sendiri kayaknya karena baru join, jadi saya masih kayak baca situasi, kayak masih mau belajar juga. Banyak belajar juga kan karena cara nulis lirik, cara pilihan bagan kayak gitu masih saya pelajari. Insya Allah akan ada Mandi. Insya Allah akan ada. Siapa tahu tahun ini keluar nih. Sebenarnya kalau masalah tulis mterus mungkin sudah ada, cuman sudah ada konsepnya, belum, sudah ada konsep, cuman kayaknya dirampungkan saja yang belum. Oke. Kisah pribadi lagi sedih. Terus ada tidak tantangan terbesar ini yang kalian hadapi sebagai band indie di Bau-Bau? Kalau tantangan sih kayaknya dari segi pembuatan mungkin tidak terlalu ya karena mungkin di belakang saya, di samping saya udah berpengalaman semua. Oke. Mungkin tantangannya itu hanya ini masyarakat liriknya ke kita itu bagaimana karena beberapa kan kayak masih begini begitu. Nanti sudah besar namanya udah naik lagunya baru direspon sama masyarakat. Mungkin susahnya di situ. Kayak kemarin kan saya sempat lumayan aktif di regular musik di kafe. Saya juga coba bawa lagu yang kita sudah buat, ya kurang respon juga sama masyarakat. Kurang respon? Ya mungkin pasarnya itu belum terlalu kena, jadi ya kurang tingkat kesulitannya cuma di situ saja kayaknya. Oke, baik. Lebih responsif. Iya, responsifnya. Iya, ya baik. Ini kan setiap orang pasti punya perbedaan pendapat ini. Bagaimana ini kalian mengatasi perbedaan pendapat di dalam band kalian ini? Seperti apa? Kalau mengatasi perbedaan sih kami ini memang untuk saat ini lebih ke musyawarah saja. Musyawarah saja, saling sharing saja. Karena kalau berbeda pendapat kan sudah pasti akan ada. Iya, betul. Untuk kita punya perbedaan masing-masing pasti akan ada.
Namun di semua sisi perbedaan kami juga kan pasti kalau kita ceritakan bersama, kita duduk bersama, insya Allah pasti kan jalannya akan ada. Itu sih untuk kami. Oke, jadi masih bisa diatasi ya. Oke, terus ini bagaimana kalian melihat perkembangan musik indie di Kota Bau-Bau saat ini? Kalau dari saya lumayan berkembang karena memang pasarnya sekarang kan di indie. Dari lagu-lagu di Spotify, YouTube, segala macam iklan di platform musik pasti bawanya indie. Termasuk musisi-musisi Indonesia sekarang itu selalu bawanya di indie yang rame kan. Karena kalau indie kan dia lebih bebas gitu. Tidak ada aturan mungkin dari ini, intervensi dari tempat-tempat lain begitu toh. Itu sih. Oke, baik. Terus ini ada tidak harapan kalian untuk dunia musik di Bau-Bau ke depannya ini? Kalau untuk harapan di Kota Bau-Bau ya semoga di Kota Bau-Bau sendiri semoga musik indie juga mungkin dapat diterima buat teman-teman juga yang berada di Kota Bau-Bau atau di wilayah sekitar Bau-Bau. Mungkin kalau dengar lagu ya bolehlah dengar dulu lagu band lokalnya. Cari-cari dulu band lokalnya. Mungkin siapa tahu boleh kalau dengar ternyata ada paling band lokal begitu. Terus wadah-wadah musik. Kalau untuk sekarang sudah ada wadah-wadah musik, kebetulan teman-teman juga yang buat itu namanya Frekuensi. Kebetulan itu sudah ada wadah juga untuk anak-anak muda yang baru yang ingin bermusik. Itu sudah mulai ada ya, alhamdulillah juga. Terus lebih ke itu saja kayaknya. Itu kalau untuk rencana atau target band kalian ke depannya ini seperti apa? Ada tidak targetnya untuk ke depan? Iya, kakak siapa? Kakak Afan ya. Sebenarnya targetnya kita ini hanya ingin buat lagu saja seperti itu. Hanya ingin, iya. Oh, hanya buat lagu aja. Buat lagu saja untuk jejak digital begitu, itu saja. Karena memang kami masing-masing ini ada kesibukan, fokusnya tidak. Oh, tidak fokus ya. Memang hanya ingin buat jadi lagu. maksudnya kayak selingan gitu? Iya, memang hanya ingin buat lagu saja. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Ini mungkin ada pesan juga buat pendengar atau juga anak muda yang ingin bermusik ini seperti kalian. Ada pesan tidak buat anak muda di luar sana? Kalau untuk yang baru mungkin kalau untuk teman-teman yang baru ingin main musik, kalau untuk ingin baru main musik, untuk ingin baru main musik itu sebenarnya yang pertama dari kemauan dulu sih paling dari kemauan dulu. Karena kalau sudah kemauan tercipta, pasti akan cari tahu. Kalau misalnya mau main gitar, kayaknya apa kita cari. Cari deh misalkan kuncinya lagu ini. Setelah itu pasti akan ada namanya proses. Setelah proses itu kan pasti ingin lagi bermusik lagi, pasti ingin lagi. Kayaknya harus mau naik level lagi nih. Cari-cari tahu di mana studio, di mana ini, bergabung sama teman-teman musik. Nah pasti kan teman-teman musik juga untuk di Bau-Bau kan insya Allah pasti welcome. Dan wadahnya juga sekarang sudah ada. Oke. Oke, baik. Kalau mungkin dari vokalisnya ini Immanuel dari vokal. Ada pesan-pesannya juga mungkin kepada anak muda di luar sana. Kalau pesan-pesan khususnya untuk pemula, karena saya juga tergolong pemula. Oke. Karena ya benar-benar. Baru ternyata. Sangat-sangat baru. Jadi awalnya sebenarnya saya masuk di Frame itu karena senior saya di belakang. Kebetulan saya kan suka cover lagu di Insta Story. Kebetulan dia ngeliat, terus di DM. Di DM ditanya suka menyanyi di mana, suka live musik di mana. Tapi saya jawabnya tidak pernah sama sekali karena memang menyanyinya di kamar saja. Nah kebetulan kemarin ada event Metrofest ya. Ada Metrofest, terus saya diajak. Setelah latihan sama-sama, manggung sama-sama, ternyata cocok. Setelah cocok, diajak join ke Frame. Diajak join di Frame itu tanggal berapa? Tanggal 17 April, pertama masuk 2025. 17 April ya. Untuk pesan-pesan saya ke yang baru-baru mau coba di dunia musik, mungkin beranikan diri saja. Pokoknya kalau misalnya ada kesempatan, ambil. Jangan pernah malu lah. Jangan pernah ragukan bakat.
pasti bisa. Pasti bisa. Pasti spot yourself. Oke, kalau untuk dari Bung siapa ini? Bung Afan di belakang ini. Seperti apa? Ada pesannya juga mungkin? Kayaknya sudah terwakilkan dari Iman tadi. Jangan ragu. Gitu. Iya, jangan ragu. Jangan ragu. Oke, singkat padat ya. Oke, baik. Mungkin bisa dijelaskan juga ini apa tema utama yang ingin disampaikan di lewat single terbarunya ini? Oke. Untuk tema lagu yang kami usung ini di lagu ini sebenarnya kan singkat saja Kak. Jadi dia ini seperti si penyanyi, si laki-laki ini atau penyanyi, dia itu bahwa ketemu mantannya di tempat keramaian, kayak mungkin bisa di coffee shop atau mungkin di pesta atau di mana, dia sudah dapat gandengan baru. Jadi pada saat lihat itu mantannya, sebenarnya bukan lebih ke belum move on-nya, tapi sudah move on tapi terganggu lagi move on-nya pada saat bertemu pas mantannya ini. Jadi kayak terdistract lagi, terulang lagi. Waduh, kenapa ketemu lagi nih begitu? Ingat lagi kalau gini nih. Dulu pernah jalan bareng begitu, tapi dia sudah sama mantannya. Namun untuk tema yang kami usung juga di lagu ini, memang di awal kami buat itu seolah-olah pendengar taunya atau baca lirik ini, lagu galau ini pasti. Iya, betul. Pasti lagu. Sudah galau nih. Padahal pada di akhir kami dari bridge sampai akhir song terakhir bahwa dia di situ menjelaskan kalau dia ini sudah move on. Kami saya sebagai penyanyi sudah move on, saya sudah move on. Seperti sudah move on. Okay. Itu terinspirasi dari mana ini? Atau mungkin ada salah satu personilnya ini? Lagi-lagi seperti tadi Kak, menanggapi yang kami lihat di beberapa media sosial, curhatan-curhatan Gen Z yang pada saat sekarang mungkin jadi curhatan-curhatan itu yang bisa kami angkat dan bisa kami kutip lagi, bahwa beberapa sebagian orang yang mantannya banyak ini suka ketemu mantannya di situ, ya kenapa tidak kita angkat ini jadi kisah lagi yang bisa kita angkat di kisah lagu yang kita mau keluarkan seperti itu. Jadi inspirasinya dari situ ya. Kurang lebih dari situ. Bung Iman mungkin ada tambahan? Sudah cukup. Sudah terwakil. Ya, terus ini bagaimana juga proses penulisan liriknya ini dan aransemen musiknya ini seperti apa? Untuk proses penulisan sebenarnya pada saat saya tulis juga itu Kak, pada saat itu memang tergolong tidak lama, kurang lebih 15 sampai 20 menit lah. Untuk bisa jadi song awal, song 1, song 2 sampai ref. Tidak lama ya prosesnya? Ya, 15 sampai 20 menit kurang lebih, 15 sampai 20 menit. Sudah dari lirik dengan nada. Selebihnya kalau untuk aransemen, kami media group. Seperti tadi media grup, cerita-cerita grup, ketemu, kira-kira bagaimana nih kita kasih, bagaimana kira-kira musiknya nih kita kasih masuk apa lagi begitu, aransemen seperti apa, paling seperti itu saja Kak. Untuk saat ini. Dari ide-ide dari teman-teman yang lain juga ya, masukan juga. Aransemennya bareng kita. Oke, berempat ya? Berempat. Oke, terus ini apa yang membedakan juga single terbaru ini dari karya-karya yang lainnya ini? Kalau iya. Ya mungkin bisa dipakai mic. Yang memudahkan ini warna baru sama kalau warna suara baru sama warna musiknya juga sudah agak beda. Beda. Tapi yang benang merahnya masih sama. Masih sama. Gitu. Oke. Ibaratnya kita menyesuaikan dengan vokalis baru ini. Vokalis baru. Dengan tone vokalnya juga Bung Iman. Oke, baik. Ini berapa lama juga tadi proses pengerjaan singlenya ini? Tidak lama ya tadi ya? Kalau proses tadi sampai kan dirilis. Ya? Kalau sampai perilisan itu 1 tahun lebih. Kurang lebih karena memang kami pada saat ini juga dengan kesibukan masing-masing, kebetulan saya juga kemarin dengan pekerjaan juga, terus saya juga studi juga keluar daerah juga, beberapa kali bolak-balik bau-bau dan luar daerah. Jadi kurang lebih kayaknya setahun kayaknya mana? Kurang lebih setahun karena termasuk lama juga. Memantapkan semua ini dan mengumpulkan juga para teman-teman juga ini untuk satu tempat lagi untuk cerita. Gitu. Itu waktunya lagi kayak gitu. Namun media group yang kami andalkan sih itu.
Dia grup. Baik. Ada tidak tantangan ini? Tantangan khusus selama proses rekaman ini? Kalau untuk tantangan, kalau untuk saya tantangannya tidak. itu hanya bisa kumpul sama-sama itu. Itu susah ya dikumpulkan Ya, gitu. kumpulnya kayaknya ini ya. Masing-masing ya. Disatukan ini tantangannya itu. para Dragon Ball. Sebulan sekali? Sebulan sekali kayaknya man, kurang lebih. Baru bisa ketemu? Kurang lebih. Karena kalau kita via WhatsApp juga kan sering sih intens ini kalau di WhatsApp. Cuman kan berbeda pasti penekanan intonasinya mungkin kalau kita cerita langsung dengan di grup mungkin kayak seperti itu. Oke, baik. Terus ini ada tidak harapan kalian terhadap respon pendengar dari single barunya ini? Harapan, mungkin Man. Harapan setelah dirilis lagunya ini. Kalau untuk harapan mungkin ya seperti yang sebelumnya kayak mungkin masyarakat bisa lebih responsif sama karya-karya band lokal gitu aja. Oke, kalau untuk Bung, saya lupa terus namanya ini, Bung Afan. Ya sama. Harapannya apa nih ya, untuk single terbarunya ini kepada masyarakat? Harapannya mudah-mudahan maksudnya semua masyarakat banyak Kota Bogor disukai ini gitu ya, lebih melirik lagi band-band lokal. Ya, itu saja. Itu saja. Oke, mungkin bisa ditambahkan ini. Kalau untuk tambahan harapannya untuk single ini semoga bisa diterima tadi untuk khususnya kami di wilayah Kota Bau-Bau. Terus jangan dulu jauh-jauh misalnya di wilayah Sulawesi Tenggara, Bau-Bau. Alhamdulillah kami juga kemarin dapat juga media promo di Sulawesi Tenggara di Kendari, ada beberapa media yang liput kami meskipun via online. Harapannya semoga teman-teman juga yang dengar pada suka seperti itu. Semoga juga bisa jadi referensi juga untuk anak-anak muda bahwa ternyata main musik itu tidak serumit dan tidak pokoknya tidak serumit yang mereka bayangkan lah. Ternyata kalau kita buat lagu bisa meskipun dari lirik-lirik sederhana, dari mungkin main-main gitar tongkrongan, itu semua bisa. Apalagi sekarang kan wadahnya ini sudah banyak ini Kak. Nah, untuk merilis, untuk buat lagu bisa di kamar sendiri atau mungkin ada studio-studio online. Apalagi sekarang sudah ada AI itu. Tapi AI juga kan jangan juga kita berdistrik ke AI sana karena itu untuk rasanya dan feel-nya juga berbeda itu kalau kita buat lagu dari AI dengan kita buat dari karyanya kita langsung tulis atau dari hati begitu. Seperti itu Kak, mudah-mudahan bisa single-single kami, single ini dan single lain-lainnya bisa diterima di masyarakat. Oke, baik. Terus ini untuk mendengarkan single terbarunya ini di platform mana aja nih? Untuk bisa didengarkan lagunya ini. Untuk mendengarkan lagunya itu di semua platform musik kayak YouTube Music, di YouTube, Spotify, Joox juga. Semua platform musik. Oh, semua ada. Oke, ini ada video klip ini atau juga konsep visual ini? Kalau untuk video klip kayaknya belum, masih sementara. Masih sementara didiskusikan. Kalau untuk video lirik sudah ada di YouTube. Video liriknya sudah ready di YouTube di YouTube Frame Music. Oke, baik. Ini seberapa penting juga ini komunitas musik lokal atau juga panggung-panggung kecil ini bagi perjalanan band kalian? Untuk seberapa penting, untuk sekarang alhamdulillah sangat penting untuk komunitas-komunitas musik yang ada, yang mana ini mewadahi juga kami, terus teman-teman lain, adik-adik yang baru main, yang baru bergabung, itu memang sangat membantu dan sangat memberikan hal-hal positif begitu bahwa ternyata di Bau-Bau untuk sekarang wadahnya ada lagi. Kan untuk abang-abangan kami juga sebenarnya pada saat dulu kan sebenarnya sudah ada ini. Namun kan mungkin sudah karena beda lintas generasi, jadi mungkin generasinya juga abang-abangan kami juga mungkin sudah pada off juga. Nah, sekarang alhamdulillah sudah terkumpul lagi dan komunitas-komunitas musik yang terkumpul juga menghadirkan juga karya-karya yang terbaru, lebih fresh lagi. Yang mana juga sekarang musisi-musisi yang baru, adik-adik juga yang sudah mulai bermusik, alhamdulillah sudah mulai terpanggil bahwa ingin berkarya, ingin bermusik. Ternyata wah enak ini, apalagi ada
kakak-kakaknya kita, saling sharing. Kami juga untuk teman-teman juga yang ingin sharing, pasti kami juga memberikan saran kepada adik-adik karena kami juga dulu juga seperti mereka juga adik-adik itu yang baru main musik, kami juga pernah juga ada di proses juga itu. Alhamdulillah seperti itu, dan kami juga kan pasti saling sharing juga dengan musisi abang-abangan kita. Iya. Seperti itu. Baik, ini ada tidak yang paling dominan di antara 4 personil ini yang mungkin paling kreatif nih di band Frame ini? Yang banyak idenya gitu. Kira-kira siapa ini di antara 4 personil? Valen. Kayaknya kalau masalah yang paling aktif kayaknya Valen. Dari hubungi teman-teman, kumpulkan teman-teman, tanya ini tanya itu pasti Valen. Oh, Valen ya. Oke. Mungkin satu kata yang paling menggambarkan lagu terbaru kalian ini. Satu kata. Satu kata kira-kira. Kalau untuk dari saya sih lagu ini satu kata kuat-kuat saja. Kuat-kuat. Kuat apa ini? Kayak kuat hadapi yang di depan, kayak misalnya kalau ketemu mantan biasa aja. Oh gitu. Jangan terlalu terdistract lah. Oke. Pokoknya ya sudah move on Ji. Kalau untuk Kak Valen ini, satu kata kira-kira. Satu kata move on saja kayaknya Kak. Oh, move on. Move on saja, move on. Karena memang tema lagunya sudah move on ya, ngapain lagi ingat-ingat yang lain. Itu sih Kak. Ya. Afan? Bung Afan? Sudahlah. Sudah. Sudahlah. Oke, baik ini. Dan pesan yang ingin kalian sampaikan juga ini untuk pendengar untuk lagu ini, ada tidak pesan-pesannya kepada masyarakat, anak-anak muda di luar sana? Terkait lagu ini, lagu barunya ini, single terbaru. Kalau untuk pesan-pesannya ini Kak, apa ya? Paling lebih ke apa kayaknya Man? Kalau untuk pesan-pesannya paling kalau untuk sesuai tema lagunya ya jangan lupa move on saja kayaknya. Jangan lupa move on ya, tetap kembali ke move on ya. Iya. Pokoknya kayak tetap jangan terlalu terpaku pada pasangan yang lama karena di depan kan pasti ada juga jangan di depan masih ada hal-hal baik lagi seperti itu. Iya. Seperti itu. Kalau untuk waktu yang tepat untuk mendengarkan lagu ini kira-kira kapan ya? Waktu yang tepat kalau untuk ini sebenarnya biar di waktu apapun sih Kak. Harapan kami juga di waktu apapun, bisa di waktu pada saat bukan pada saat santai tapi saat bekerja juga boleh menemani atau mungkin lagi di dapur, mungkin lagi apa. Artinya semua aktivitas lah harapan kami bisa menemani teman-teman semua yang mendengarkan single kami ini. Seperti itu. Oke, baik. Ya karena waktu juga ini mungkin terakhir ya. Apakah single ini menjadi bagian dari album atau juga project yang lebih besar ke depannya nih untuk band Frame ini? Kalau kami kebanyakan fokusnya ke single. Ke single. Saat ini single ya? Untuk saat Single ini. ya. Karena kalau album itu minimalnya kan 12. Jadi itu kan pasti lama lagi kalau mau lama ini. ya. Single saja mungkin 1 tahun, apalagi album. Iya, betul Jadi juga. kita fokusnya ke Single. iya, gitu saja. Tapi ke depannya siapa tahu? Kalau ke depan insya Allah mudah-mudahan kami ada target ke sana. Ada target ke sana. Artinya berkarya. Mungkin 3 lagu, 4 lagu, tidak ada yang tahu Kak. Siapa tahu besok-besok kita Bung Iman tulis lagu 3, Bung Afan tulis 3, saya 3. Akhirnya kita tipis juga kayaknya semua itu. Jadi kalau mudah-mudahan harapan kami seperti itu, dan seperti harapan musisi-musisi lain kan seperti itu, minimal tidak adalah albumnya 1. Ada album 1. Oke, amin. Amin. Iya, baik. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung perbincangan yang hangat ya dan juga penuh cerita bersama band Frame hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman dari band Frame yang sudah berbagi kisah, pengalaman dan juga pandangan tentang perjalanan bermusik di Kota Bau-Bau ini. Semoga cerita hari ini bisa menjadi inspirasi bagi para pendengar dan juga pemirsa RRI Bau-Bau, khususnya anak-anak muda yang sudah merintis ya langkah di dunia musik ini. Dari obrolan kita hari ini, kita belajar bahwa musik bukan hanya soal bunyi dan juga panggung, tetapi juga tentang proses, konsistensi dan keberanian ini untuk terus berkarya. Terima kasih sudah setia mendengarkan podcast kami sampai akhir. Saya Ria pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mengapa ku bertemu denganmu? Kau tatap mataku di depan semua teman-teman terbaikku. Jujur saja ku salah tingkah lagi. Seketika move on rusak kembali. Move on rusak kembali. Hey.